Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Jika kamu merasa bahwa kamu adalah keledai, walaupun kamu diberi setumpuk emas dan setumpuk jerami, maka kamu pasti akan memilih jerami. Jika kamu merasa bahwa kamu adalah pecundang, kalaupun ada 100% kesempatan bisnis yang dijamin berhasil, kamu akan tetap menghindarinya karena kamu menganggap ini pasti membuat saya gagal. Jika kamu merasa bahwa kamu adalah tak pantas, tak mampu, tak kompeten, 1000 orang mengatakan bahwa kamu bisa, kamu mungkin akan menolaknya. Kamu akan tetap yakin bahwa kamu gak pantas sehingga kamu gak berbuat apa-apa. Inilah kekuatan prasangka. Prasangka itu ada di otak kita dan kadang itulah yang menjadi penjara untuk diri kita. Hati-hatilah dengan prasangka. Ketika kita berprasangka negatif terhadap diri kita, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan, maka hidup kita pasti kacau. Karena prasangka itu adalah penjara yang sebenarnya pintunya terbuka lebar. Hanya kita saja yang menganggap semuanya tertutup. Ketika kamu menganggap dirimu sakit, apa yang terjadi? Kamu gak ngapa-ngapain. Kamu merasa sakit seluruh badan. Kamu merasa ingin diperhatikan. Ketika kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat gak layak, maka apa yang kamu lakukan? Kamu memilih untuk diam. Kalaupun nih misalnya kamu lagi jatuh cinta dan mencintai seseorang yang menurut kamu dia luar biasa, tapi kamu merasa kamu gak layak, saya gak pantas untuk dia, maka yang kita lakukan adalah kita akan pergi menghindar. Bisa jadi orang yang kita cintai itu memang mencintai kita, tapi karena kita merasa gak pantas, dia sudah lama menunggu dan akhirnya apa? Dia memilih orang lain karena orang yang ditunggu itu gak punya keberanian untuk datang. Inilah kekuatan prasangka. Prasangka itu menghambat, prasangka itu memenjara, prasangka itu membuat kita tersiksa. Kenapa sih prasangka itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya? Karena ketika kita berprasangka tentang sesuatu, 5 elemen terpenting dalam diri kita ikut terlibat. Imajinasi kita, sikap kita, keyakinan kita, emosi atau perasaan kita, dan terakhir tindakan kita. Coba bayangkan jika prasangkamu negatif, imajinasi kita juga negatif. Perasaan kita juga negatif, keyakinan kita juga negatif, sikap kita negatif, dan terakhir tindakan kita juga negatif. Maka gak usah heran, prasangka itu punya kekuatan yang sangat besar. Ketika seseorang berprasangka bahwa bisnis itu beresiko, lebih baik saya menjadi pekerja, maka prasangka ini membuat kita terjebak pada imajinasi bahwa bisnis itu penuh dengan resiko. Kita membayangkan resiko-resiko yang akan muncul. Di otak kita nih ada begitu banyak visualisasi kegagalan bisnis yang mungkin terjadi andai kata kita mengambilnya. Kemudian muncul rasa takut di dalam diri kita. Kita takut kalau itu terjadi, ini akan semakin membuat saya sulit. Akhirnya muncul satu sikap dan penilaian. Sudahlah, daripada saya melakukan sesuatu yang beresiko, lebih baik saya jalani ini saja. Yang penting saya bersyukur. Akhirnya kita membangun sikap negatif terhadap bisnis, kemudian menumbuhkan sikap positif terhadap status kita sebagai pekerja. Kemudian belief system kita juga akan terbangun bahwa bisnis itu berbahaya, bisnis itu berisiko, dan saya kalau mengambilnya artinya saya sedang menjatuhkan diri saya dalam bahaya. Ini belief system kita. Akhirnya tindakannya apa? Kita akan memilih setia dengan pekerjaan kita. Atau sebaliknya, ketika seseorang menganggap menjadi pekerja itu nggak baik, lebih baik saya membangun bisnis, maka dia akan mengikuti itu semua. Prasangka bahwa bisnis itu baik membuat dia berimajinasi baik, keuntungan yang akan dia dapat, senangnya punya perusahaan, senangnya memimpin, senangnya punya kekayaan. Imajinasi-imajinasi itu akan muncul karena memang bagian dari prasangka adalah imajinasi. Kemudian keyakinan dia juga akan tertanam bahwa bisnis itu sesuatu yang baik untuk hidupnya.
Begitu juga dengan sikapnya, dia akan bersikap positif bahwa dengan membangun bisnis hidup saya akan lebih baik. Akhirnya perasaannya juga merasa nyaman, dia senang, dia happy ketika menekuni bisnisnya, dan akhirnya tindakannya juga akan jauh lebih baik. Maka di titik ini, kalau kita paham dan sadar bahwa prasangka selalu meliputi 5 aspek dalam hidup kita, mulai dari imajinasi, kemudian sikap atau penilaian kita, kemudian di dalamnya ada emosi atau perasaan kita, rasa suka dan tidak, nyaman dan tidak. Kemudian di dalamnya juga ada belief system kita, dan yang terakhir ada tindakan kita. Maka setiap prasangka selalu diikuti dengan tindakan. Ketika prasangka kita baik, potensi tindakan kita juga baik. Namun sebaliknya, jika prasangka kita negatif, maka tindakan kita juga negatif. Contoh lain nih, misalkan ketika Anda berprasangka bahwa orang yang ada di samping Anda adalah seorang pencopet, maka apa yang ada dalam imajinasi Anda? Anda akan membayangkan kalau tas saya hilang gimana. Akhirnya kita akan punya sikap berhati-hati pada orang itu. Kita akhirnya punya keyakinan bahwa orang ini brengsek, orang ini berbahaya. Akhirnya tindakan kita apa? Kita akan sangat waspada, kita akan sangat hati-hati. Di titik inilah bahayanya prasangka. Yuk kenali prasangka kita. Jangan terjebak pada prasangka negatif. Bangunlah prasangka yang positif, yang baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap kehidupan, dan terhadap Tuhan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.